Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di Bibib TV, berpenting mengabarkan. Pemirsa, edisi kali ini adalah tentang hukum menginformasikan bahwa sebuah klan atau keluarga terputus nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa sebuah kaum atau sebuah klan adalah terputus nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah wajib. Kewajiban ini dibebankan kepada orang yang sudah mengetahui dengan pasti berdasarkan penelitian yang meyakinkan dan tidak bisa dibantah. Apalagi kemudian dipastikan lagi dengan bukti-bukti kedokteran modern, yaitu tes DNA. Kewajiban ini disebut fardu kifayah. Arti dari fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang tertentu dan bukan kepada tiap-tiap orang. Kewajiban ini gugur setelah diwakili oleh orang-orang tersebut. Dalam hal nasab Ba'alawi misalnya, kewajiban ini dibebankan pertama kepada Kiai Haji Imaduddin, yang pertama melakukan penelitian dan memastikan bahwa nasab Bani Alawi terputus dari Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mau tidak mau harus menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Demikian pula rekan-rekan beliau dari kalangan ulama, para santri dan masyarakat luas. Kewajiban kifayah ini bisa dilakukan oleh sebanyak-banyak masyarakat yang ingin berkontribusi dalam menerangkan atau mencerdaskan masyarakat. Yang menjadi berdosa seluruh masyarakat adalah ketika tak seorang pun anggota masyarakat yang menginformasikan hal ini, padahal mereka tahu bahwa Bani Alawi terputus nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah kegiatan ini disebut fitnah atau ghibah? Tentu tidak, karena yang menjadi pokok persoalan dakwah ini adalah kemungkaran atau kebohongan yang berakibat negatif bagi agama dan manusia. Dengan adanya kebohongan atas nama Nabi ini, maka akibatnya sangat fatal bagi warga masyarakat. Apalagi mereka yang sudah lama memakan mentah-mentah anggapan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Tentu saja mereka akan memuliakan dan menuruti apa saja yang diperintahkan oleh kaum Ba'alawi tersebut. Tentu saja Bani Alawi ini bukanlah satu-satunya keluarga di seluruh dunia yang dibatalkan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah ulama-ulama terdahulu yang sudah melakukan pembatalan terhadap beberapa klan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Nomor 1, Ibnu Hazm al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki yang membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid. Yang kedua, Al-Hakim An-Naisaburi membongkar kepalsuan Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku zuriyah Nabi melalui Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Ketiga, Az-Zahabi membongkar kepalsuan nasab Ibnu Diyah Al-Andalusi. Keempat, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Qumni. Dengan demikian, adalah wajib menyebarkan kepalsuan nasab yang diketahui dan haram mendiamkan kedustaan tersebut. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, seyogianya setiap orang cemburu terhadap nasab mulia Nabi dan mendobit memeriksa agar tidak ada orang yang bernasab kepada Nabi kecuali dengan sebenarnya. Termaktub dalam kitab As-Suwa'iq Al-Muhriqah halaman 537. Kemudian Syekh Ibrahim bin Qasim berkata, dan seorang alim tidak boleh menyembunyikan ilmu nasab ini, termasuk amanah dalam ilmu, dan membongkar tercampurnya nasab adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, tercantum dalam kitab Usulu wa Qawaid fi Kasfi Muda'i Asy-Syarab halaman 13. Kemudian ulama lainnya, Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi, yakni dengan batil, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan serta dipenjara. Termaktub dalam kitab Usulu wa Qawaid fi Kasfi Muda'i Asy-Syarab
halaman 9. Dengan demikian jelaslah bagi kita untuk mendakwahkan kepada masyarakat agar mereka tidak mempercayai lagi klan-klan atau suku-suku atau keluarga yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bukti-bukti yang nyata dan jelas. Jika klan-klan tersebut atau keluarga-keluarga tersebut masih bersikukuh mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka kita wajib meluruskannya. Bahkan menurut Imam Malik bin Anas, orang-orang tersebut wajib dipukul dan dipenjara. Maka dalam masa modern seperti sekarang ini, orang-orang tersebut boleh diajukan ke pengadilan. Perlakuan yang tegas ini adalah untuk memberikan efek jera kepada mereka yang dengan mudahnya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian pada dasarnya mereka adalah mencemarkan nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melecehkan nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi kepentingan duniawi, yaitu untuk kemasyhuran, ketenaran, dan keuangan. Banyak di antara mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempengaruhi masyarakat untuk menuruti kemauannya, baik itu dalam hal keuangan maupun dalam hal perintah-perintah lainnya, dengan ancaman tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan iming-iming ini dan ancaman-ancaman tersebut, masyarakat menjadi takut dan akhirnya pasrah menurut kepada kemauan mereka-mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja pencerahan-pencerahan ini sangat penting dan wajib untuk dilakukan oleh masyarakat yang sudah tahu, mengingat efek negatifnya yang begitu besar bagi masyarakat Muslim Indonesia, terutama warga Nahdliyin.